Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Hari ini kembali bertemu dengan saya, Pendeta Leonard Tajulu. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang saya angkat yaitu dari Injil Matius 14 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Firman Tuhan hari ini saya berikan tema, percayalah pasti ada jalan. Banyak dalam hidup ini kita mengalami masalah dan kita tahu terkadang bahwa masalah itu yang kita hadapin tidak ada lagi jalan. Kita merasa sudah nggak punya jalan dan kita merasa hidup saya selesai. Karena masalah itu terlalu menghimpit hidup dan kehidupan kita. Hari ini kita sama-sama belajar dari firman ini. Bagaimana begitu banyak, ada 5.000 orang laki-laki yang mengikut Yesus dan mereka belum makan. Tetapi Yesus membuat mujizat yang dahsyat. Bisa membuat begitu banyak orang makan. Bisa memberikan banyak orang makan hanya dari beberapa ikan dan roti. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu harus kita tanamkan dalam hidup ini. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Dia menyatakan kebesaran kuasanya. Dia sanggup tolong saudara, Dia sanggup tolong saya. Yang penting kita mau percaya apa tidak. Pasti ada jalan di dalam setiap kehidupan kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Bagaimana ada 5.000 orang yang mengikut Yesus dan mereka perlu diberikan makan. Murid-murid tidak percaya. Murid-murid tidak mampu untuk memberikan mereka makan. Mereka lapor Tuhan supaya Tuhan suruh mereka pergi. Tetapi Yesus berkata, "Tidak, kamu yang harus memberikan mereka makan." Dan murid-murid katakan, "Bagaimana mungkin?" Saya mau bilang hari ini, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kita. Hari ini kita sama-sama belajar bahwa pasti ada jalan. Dari pembelajaran firman Tuhan hari ini, ada beberapa hal yang kita mau bicarakan. Yaitu, pertama, pasti ada jalan bila kita percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan yang tertutup. Tuhan sanggup membuka jalan yang tertutup. Tuhan sanggup membuka pintu yang sudah terkunci. Tuhan sanggup membuka gembok yang sudah terkunci. Saya mau bilang pada saudara, kalau orang mengatakan bahwa engkau tidak punya masa depan, engkau harus berkata, "Tuhanku sanggup membuat masa depanku menjadi indah." Kalau orang berkata, penyakitmu sudah nggak bisa disembuhkan, engkau harus berkata, "Ada jalan karena aku punya Tuhan yang hidup. Dia sanggup membuka jalan itu." Saudaraku, engkau harus percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan yang sudah tertutup. Walaupun jalan itu barangkali sangat terjal, tetapi Tuhan bisa membuat dia menjadi rata. Walaupun gunung yang begitu tinggi, Tuhan sanggup menembus gunung yang sudah tinggi. Yang penting engkau mau percaya pada Dia. Orang lain bisa bilang jalan sudah tidak ada. Tapi Tuhan katakan ada jalan. Karena Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Dialah jalan itu. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, bahwa pasti ada jalan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Begitu banyak cara Tuhan untuk menyelesaikan persoalan kita. Jangan bikin caramu, tapi biar cara Tuhan. Kalau kita bikin dengan cara kita, saudaraku, kita bisa kecewa. Karena apa? Cara kita terbatas, tapi cara Tuhan adalah cara yang tidak terbatas. Pasti ada jalan. Pasti tidak bisa tidak. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa Dia sanggup membuat
mujizat yang dahsyat dengan caranya Tuhan. Jangan pemikiran kita, jangan maunya kita, tapi apa maunya Tuhan. Serahkan hidupmu, serahkan masalahmu, serahkan sakit penyakitmu sama Tuhan. Tuhan sanggup melakukannya. Apa yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia, Tuhan sanggup melakukannya. Pasti ada jalan. Yang ketiga, bila kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Saudaraku, harus kita tanamkan dalam hidup kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Apapun yang Dia rancangkan pasti berhasil. Apapun yang Dia inginkan pasti tercapai karena Dia Tuhan. Tanamkan dalam hidup saudara. Katakan bahwa aku punya Tuhan yang besar. Bahwa aku punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia selalu berhasil karena Dia adalah Tuhan. Oleh karena itu, kalau engkau mengalami masalah dalam hidupmu, katakan dalam hidupmu bahwa Tuhan sanggup menolong aku. Karena Tuhanku tidak pernah gagal. Yang keempat, bila kita percaya bahwa Tuhan dapat melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Apa yang gak pernah terpikir oleh pikiran kita. Tuhan dapat lakukan itu. Saudaraku, kalau engkau mau mengalami mujizat yang hebat dan luar biasa di dalam hidupmu, jangan pernah pikirkan apa yang Tuhan sedang mau kerjakan. Jangan pernah pikirkan apa yang Tuhan sedang mau lakukan. Tapi percayalah, Tuhan dapat melakukan di luar akal pikiran kita sekalipun. Percayalah, pasti ada jalan. Nggak ada yang nggak bisa bagi Tuhan. Pasti ada jalan kalau kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukannya. Pasti ada jalan. Apapun yang kau alamin dalam hidupmu, percayalah, ada jalan keluar bila kita berseru kepada Tuhan. Apapun yang sedang kau alamin, problem seberat apapun yang sedang kau alamin, percayalah, pasti ada jalan bila kau percaya kepada Tuhan. Pasti ada jalan. Yang pertama, kalau engkau percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan yang tertutup. Imanmu berkata bahwa walaupun jalan tertutup, aku percaya Yesusku sanggup membuka jalan yang tertutup itu. Engkau harus punya iman. Hari ini saya mau tantang saudara. Barangkali saudara berkata, udah gak ada jalan atas masalahku. Udah gak ada jalan atas persoalanku. Saya mau tantang saudara berdoa bahwa Tuhan sanggup membuka jalan yang sudah tertutup. Letakkan tangan kananmu di dadamu. Dan percayalah bahwa Tuhan kita sanggup melakukan hal-hal hebat dan ajaib. Aku berdoa hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka yang mengalami masalah, hari ini aku berdoa. Turunlah kuasa mujizatmu bagi mereka. Nyatakanlah kuasamu. Apa yang gak pernah mereka pikirkan, lakukanlah itu Bapa. Engkau Bapa yang hidup, Engkau Bapa yang punya kuasa. Engkau Bapa yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah hari ini sesuai dengan iman mereka bahwa Engkau menyatakan kemuliaan-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Haleluya saudara. Sudah mendengarkan firman ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan yang gak pernah bisa kau pikirkan. Percayalah bahwa Yesus kita adalah Yesus yang besar dan ajaib. Dia sanggup menolong engkau, Dia sanggup menyembuhkan engkau. Haleluya. Shalom.